Selamat datang di konten terlaris di kalangan anak-anak tongkrongan. Wah, bahkan ada yang nobar bareng ya kemarin dia bilangnya. Nah, bahkan konten ini saya dengar Apa tuh? lebih laris daripada puding Jukaku KW yang ada di Barito, Son, katanya, Son. Yang di Barito, tau gak yang di Barito? Beneran mirip gak sih? Beneran mirip gak sih? Apanya tuh? Pudingnya. Nggak tahu gue belum pernah nyobain. Tapi itu ngantrinya emang panjang banget tuh, 1,5 jam katanya sampean ngantri. Wah, gila buat makan puding ya. Iya, mungkin kalau misalnya nonton konten ini ngantri ya bisa 1,5 hari mungkin sama. Kenapa ngantri nonton ini? Kan kalau nonton ini nggak 1,5 hari mungkin. Iya ya, bisa juga ya. Iya, Kalau bioskop, udah penuhnya nggak karu-karuan ya kayaknya. Nah, makanya. Padahal puding Jukaku itu harganya lebih murah setengahnya doang sama Tesan. Oh gitu. Setengahnya. Padahal, oh iya. Tapi Jadi kalau beli di situ katanya harganya 15.000, kalau beli di Jukaku 30.000, Son. Oh, gitu ya. Tapi orang mau ngantri 1,5 jam, Son. Gila ya. Makanya daripada bayar lebih 15.000. Ya sudah, daripada kelamaan ya, daripada kita semakin tinggi hati, Son, ya. Stop. Oh, Jangan iya, sampai kita nggak bisa. seperti Fir'aun ya. Stop. Harus tetap napak tanah kaki. Nah, apalagi dengan dukungan kalian tentu kita bakal selalu ingat ya, Son, ya. Betul sekali. Untuk menapak tanah, karena banyak sekali dari kalian yang mendukung kita dan itu kita baca komennya satu-satu ya, Son, ya. Bener. Atau karena kadang-kadang suka diinjak makanya aja. Diinjak. Tapi kita senang ya melihat komen yang dari video-video kemarin itu. Video ya. kemarin, wah luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Banyak sekali yang support kita, Son, ternyata, Son, untuk Banyak ya. terus berjuang di ranah ini. Betul, ranah betul. tongkrongan. Walau ternyata tidak diperbolehkan untuk collab ternyata sih. Nah, katanya karena bisa merusak chemistry katanya, Son, katanya. Katanya begitu. Mungkin harus cewek kali yang di sini biar chemistry tetap terjaga gitu, Son, mungkin ya. Kita lihat komennya apakah setelah ada cewek komennya seperti itu. Nah, saya yakin tidak. Ya. Mungkin begitu ya. Makanya chemistry-nya harus supaya terjaga harus cewek mungkin ya. Terus ada juga yang nanyain, Son, katanya itu di belakang AC-nya mana gitu. Wah, ternyata Toshiba udah nggak endorse katanya gitu. Karena kontraknya sudah habis ternyata. Kontraknya sudah habis dengan Toshiba ya. Cepat sekali ya kontraknya. Bentar lagi Daikin kontrak. Perpanjang tolong Daikin. Ya, enggak, jadi sebenarnya di renov ya, Son, ya. Renov. Tempat ini di renov. Jadi kipas AC-nya dipindahin jadi ke belakang sana ya. Supaya kelihatan lebih tongkrongan ya. Karena nggak mungkin nongkrong ada AC-nya kan kayak lebih gimana gitu kan. Nah, sama tongkrongan juga biasanya mungkin lebih ke ini ya, kalau di belakang ada granita gitu mungkin lebih masuk akan masuk. Bener. Udahlah, daripada kelamaan mendingan langsung aja kita mulai. Di atas 12. Lo tahu nggak sih kalau ada orang yang berbisnis sama Tuhan dan dia berhasil jadi kaya, Son? Tuhan yang mana ini? Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dong kalau buat saya. Jadi ceritanya begini ya, ada seorang pengusaha yang namanya Soleh Atiyah. Nah, dia ini sebenarnya tadinya itu adalah orang yang kurang mampu, Son. Oke. Bahkan ketika dia kuliah, dikabarkan dia tuh cuma punya satu celana panjang doang, Son, katanya, Son. Oh, sisanya celana pendek semua ya? Sisanya celana pendek semua. Jadi agak mirip-mirip sama Kos Yasin orangnya. celana futsal gitu kan. Jadi di suatu hari dia tuh memikirkan untuk membuat bisnis gitu. Nah, dia mau mencari 10 partner. Jadi dia memutuskan untuk memasukkan Allah sebagai partner ke-10-nya, Son. Wah, ya kan? Dan itu dibagi 10% sahamnya. fair ya? Fair. Jadi semuanya dapat 10%, termasuk Allah juga dapat 10%. Nah, kan pertanyaannya kan sekarang kan gimana caranya bayar Allah gitu kan? Jadi sebenarnya gini, 10% yang dimaksudkan untuk Allah itu supaya dia mendapatkan keberkahan di bisnisnya, dia merasa begitu. Jadi 10% profit dari perusahaannya itu dibagikan ke kampung-kampung kecil di sekitarnya. Sampai dia tuh bangun Baitul Mal, Son, namanya. Apa tuh? Itu sebenarnya datang dari bahasa Arab ya, artinya rumah harta. Biasanya rumah yang dibangun untuk mengelola harta. Tapi kalau di sini itu jadinya seperti kayak yayasan gitu ya. Baitul Mal ini itu menampung 10% dari harta perusahaannya ini. Gitu loh. Nggak berapa lama perusahaannya berhasil, Son. Oh gitu. Berhasil ya kan. Suatu hari dia tuh ngebangun salah satu universitas pertama yang ada di kampung kecil di Mesir, Son. Pertama kali tuh kampung kecil ada universitasnya. Namanya Universitas Al-Azhar cabang Tanaf atau apa gitu. Cabang daerah dia lah. Pokoknya cabang daerahnya dia gitu. Karena dia terus berhasil, Son, ya kan. Lama-lama dia dan teman-temannya itu sepakat untuk menaikkan sahamnya Allah, Son.
Karena dia merasa bisnis ini tuh bisa berjalan ya karena partner ke-10-nya ini, yaitu Allah Tuhannya. Karena peran dari Allah. Peran dari Allah yang memberikan keberkahan sehingga bisnis ini bisa maju bahkan sampai besar, jadi besar sekali gitu loh. Jadi selain dinaikkan sahamnya juga, dia juga membangun Baitul Mal di tempat-tempat lain juga, Son. Di kampung-kampung kecil yang kiranya butuh dibantu gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya dinaikin saham 20%, terus dinaikin lagi sampai 50%, sampai akhirnya terakhir ini, itu dia naikin sampai 100%, Son. Jadi bisnisnya dia udah jadi sosial. Semua keuntungannya itu adalah untuk dibagikan ke orang-orang kecil. Oh iya. Jadi dia hidup dari gaji ya? Oh masih ada gaji kan? Mungkin masih ada gaji. Iya, Mungkin jatuhnya iya. jadinya gaji Jadinya kali ya. gaji. Atau mungkin ya dia udah cukup kan, sebelumnya kan cuma Oh, bagi iya. 10%. Ya kan? Benar. Mungkin dia udah cukup kaya dari situ kan. Dia Iya, merasa iya. kayaknya udahlah saya udah cukup kaya. Saya mau bisnis ini terus berjalan dan keuntungannya itu untuk orang-orang kecil aja. Gitu loh, ya kan? Iya. Sampai akhirnya di akhir hayat dari Solah Atiyah ini, ketika dia meninggal, itu yang datang jenguk itu sampai 500 juta orang, Son, katanya. Bener-bener rame banget, videonya kita tunjukin ini, bener-bener rame banget. Orang yang datang sampai desek-desekan, semuanya mau mendoakan dia, semuanya mau ngelihat dia. Saking dia banyaknya jasanya dia terhadap orang-orang di kampung-kampung kecil tersebut, Son. Gila, itu mungkin yang mayoritas udah dibantu sama dia kali ya? Iya pasti, mungkin ada yang udah dibantu, atau mungkin kan kita misalnya melihat ada orang yang sangat dermawan aja, kita juga kadang Iya sih, benar. senang juga dan ingin mendoakan dia juga kan. Pasti kan kadang begitu kan. Gitu, Son. Itu adalah cerita dari Solah Atiyah, ya kan. Nah, maka dari itu ya kan, kita Richard and Son akan membagikan saham ketiga kepada Allah, Son. Lah biar berkah. Iya, Lu iya. setuju, Son? Bener. Dan 10% lagi ke yang satunya dong. Maksudnya ke Nabi. Lo tau gak sih kalau di Cina ada anak kecil yang matanya nyala? Lah, maksudnya nyala gimana tuh, Son? Jadi awal mulanya ada seorang anak namanya Nong Yohui. Ini viral banget di media pada waktu itu. Jadi diklaim kalau anak ini matanya nyala dan bisa ngelihat dalam kegelapan, Set. Jadi night vision gitu. Jadi dia itu sempat dites, disuruh ngisi kuesioner di ruangan yang gelap gulita, Set. Dan bisa gitu? Dan bisa dia. Dia pakai Apple Vision Pro kali nggak? Enggak dong. Apple Vision Pro, ya? Jadi matanya itu warnanya sky blue katanya. Oh, sky blue. Sky blue. Orang Cina matanya sky blue. Matanya sky blue, orang Asia. Sangat jarang gitu orang Sangat Asia jarang. matanya sky blue. Dan pada saat disenterin gitu, pakai senter. Jadi warnanya hijau neon. Hijau neon. Yang kayak glow in the dark gitu lah, dia kan warna-warna kayak gitu. Iya. Iya kan? Karena kalau dari kamera gitu sebenarnya sangat gampang, kayak kelihatan berkilau gitu, berkilap itu sangat gampang sebenarnya kalau dari kamera ya. Iya, biasanya kalau pakai flash gitu gampang berkilau tuh. Gampang berkilau kan? Matanya, iya. Nah, emang sangat mustahil kalau mata itu bisa nyala gitu sih sebenarnya. Iyalah, nggak mungkin banget lah manusia matanya bisa nyala. Kecuali Cyclops habis. Kalau itu mungkin lah. Nah, saking mustahil ya, bahkan expert bilang lebih mustahil dari manusia punya sayap sih. Nah. Makanya sekarang pun beritanya juga pada ketutup sebenarnya. Udah hilang aja beritanya gitu kan. Karena ya hitungannya kalau misalnya memang ada anak kecil yang matanya bisa nyala kayak gitu, itu udah super power sih hitungannya sih kalau menurut gua. Super Super power. power, dan kalau itu bener, dunia pasti gempar harusnya. Gempar, bahkan mungkin bisa di apa ya? Dijadiin eksperimen ya, matanya bisa diambil apa segala macam kan. Iya, mungkin kalau misalnya kita memikirkan presiden Cina kan Xi Jinping. Kira-kira kalau ada anak di Cina, Iya, bisa buat ini kan kayak eksperimen militer gitu kan. Itu iya kan night pasti vision lah. kan. Iya, night vision. Ini gimana matanya biar semua tentara Cina matanya bisa begini juga gitu kan. Kalau di film-film biasa itu iya, ya kan. Iya. Ya gimana ya, mohon maaf Son, maksud saya pemilik Alibaba yang sangat kaya saja itu sempat menghilang kan karena Xi Jinping, Son. Ya. Tapi nggak usah sampai Cina sih, bahkan sampai Amerika aja kalau nemuin tuh anak yang bisa matanya nyala, dibawa langsung ke area 51 itu pasti itu. Yang di Pondok Indah. Lu udah tahu belum kalau katanya ada mesin yang bisa ngendaliin bencana alam, Son? Siapa yang punya itu? Amerika yang punya. Oh. Nama mesinnya tuh HARP. Nah, jadi ceritanya begini. Ada konspirasi yang mengatakan HARP ini adalah sebuah alat yang dibuat oleh Amerika agar dia bisa memanipulasi bencana alam seperti gempa bumi misalnya atau badai, ya kan? Jadi gini, cara kerjanya HARP ini itu adalah mengontrol ionosfer, Son. Oke, apa tuh? Ionosfer itu adalah salah satu bagian yang paling sensitif yang ada di atmosfer, Son. Nah, menurut konspirasinya, katanya Amerika itu mendevelop HARP ini itu buat bikin bencana alam, misalnya kayak dia masalah sama Cina ya, kirim aja bencana gempa ke Cina. Ya kan? Atau dia masalah sama Rusia, ya bikin badai aja di Moskow misalnya. Iya. Banyak yang berspekulasi demikian. Karena sangat sensitif ionosfer itu, dan memang bisa kalau kita bisa mengontrol atau memodifikasi ionosfer, kita tuh bisa mengirim bencana alam kemanapun sebenarnya. Tapi ternyata begini.
setelah gue riset lebih lanjut lagi, ternyata HAARP itu dibuat oleh Amerika itu untuk mempelajari ionosfer, Son. Oh. Jadi bukan untuk mengontrol ionosfer, dan sangat sulit sebenarnya untuk kita bisa mengirimkan gempa bumi ke mana, misalnya ke Cina atau mana, itu sangat sulit. Tapi memang para saintis juga berpendapat ketika kita sudah ada di poin di mana kita bisa memodifikasi ionosfer, kita tuh bisa menggonjang-ganjingkan dunia, Son, ibaratnya. Son. Iya. Dan mungkin Amerika pas ngelihat itu, oh ternyata possible nih. Mungkin mempelajarinya tuh untuk bikin. Nah iya, tapi mungkin setelah dihitung-hitung, loh, lebih murah ngirim misil daripada ngirim badai. No. Walaupun kalau ngirim misil sudah ada tamengnya sekarang. Ya bisa aja kalau Amerika jangan-jangan melajarin juga gimana bisa nggak kita ngontrol ionosfer. Iya. Mungkin. Nah, jadi pengen tahu karakternya dulu, baru kontrol gitu kan. Nah, ada possibility-nya tapi kecil kalau menurut gue. Tapi mungkin kalau misalkan memang Amerika akhirnya mengerti bagaimana caranya mengolah ionosfer gitu ya. Gimana caranya mengotak-atik ionosfer, dia mungkin akan bikin alat satu lagi nanti. Apa tuh? Alat Maksudnya apa tuh? untuk kalau misal, jadi alatnya itu bukan HAARP, paham gak lo? HAARP ini tuh alat untuk mempelajari aja. Oke. Paham gak lo? Iya. Tapi bukan HAARP senjatanya. Kalau misalnya mungkin dia udah dapat knowledge-nya, dia akan buat alat lain lagi pasti. Iya benar. Yang bukan HAARP ini, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi ini bukan senjata HAARP ini gitu loh. Setelah kita riset lebih lanjut gitu. Iya. Begitu, Son. Tapi memang kalau misalnya kita bisa mengendalikan cuaca, itu sesuatu hal yang luar biasa, Son. Memang. Iya sih, gila Iya itu kan? udah benar-benar apa ya? Ya udah kayak Tuhan sih, udah anggapannya ya. Iya, hampir Hampir, seperti Tuhan itu ya. Iya. Kalau di X-Men ya kayak Storm lah, Storm. Iya benar. Iya kan? Kayak Storm. Itu luar biasa kalau menurut gua tuh, dan sangat berbahaya. Gua harap jangan sampai ada negara yang bisa mengontrol cuaca sih. Karena juga nggak bisa ke-track ya. Siapa ini yang ngirim gitu kan? Nah, Iya kan? ya kan? Nah. Terus mau nampik apa misalnya bikin hujan badai? Kalau rudal mungkin bisa ditampik. Iya. Kan? Makanya. Kalau hujan badai, Iya makanya. ya kan? Oh mesti yang ini ngirim yang garam ke atas itu namanya. Iya. Yang nebar garam. Biar apa itu? Ya biar awannya. Oh apa itu buat nurunin hujan kalau itu ya? Oh, nebar garam itu buat biar ular nggak masuk, Son. Son kalau itu. Enggak ada. Itu nebar garam tuh, bener. Kalau yang saya tahu kalau buat menangkal hujan itu, lidi ditusukin pakai cabai yang bawah. Sumpah, Emang iya? sumpah, tau ngeliat gambarnya nih. Lidi tusukin cabai sama bawang, Son. Oh. Iya, ditani tuh. Bukan buat bikin sate bukan itu? Oh, bukan. Barbecue bukan? Paprika kalau itu bukan Oh, cabai, iya, paprika. iya. Kalau ini yang ditusuk cabai-cabean. Ada banyak soalnya cabainya, Son. Iya. Ada banyak cabai, jadi cabai-cabean, nggak cuma satu. Yang di motor itu kan? Hah? Lo tau gak sih katanya foto bumi itu nggak ada yang asli Set? Ah ya bener aja lo, maksudnya yang di iPhone itu yang di wallpaper itu palsu maksudnya. Palsu katanya. Soalnya yang asli ada badaknya Set. Sorry yang pakai Android ya. Nah foto iPhone yang lu bilang tadi itu namanya The Blue Marble. Oh ya, terkenal tuh. Terkenal. Jadi ini tuh sebenarnya hasil dari desain Set. Desain Photoshop maksudnya. Desain Photoshop. Jadi yang desainin namanya Robert Simon. Oke. Bahkan sebutannya itu Mr. Blue Marble. Oh oke, saking terkenalnya karena itu ya. Nah, jadi itu orang yang kerja di NASA. Jadi pada saat itu dia dipercaya NASA untuk membuat gambar bumi itu. Bahkan sampai di website NASA dia ngejelasin gimana cara bikinnya. Jadi dia itu dikasih kumpulan foto dari satelit, habis itu dikumpulin sama dia dan dibikin datar ya. Oke. Saat dibikin datar full tuh semua benuanya, itu baru dibikin bulat sama dia. Oh. Ya kan? Makanya kalau lu lihat itu foto Blue Marble itu kayak benuanya cuma satu kan? Oh iya, Kelihatan nggak? betul ya? Iya kan? Kayak gede gitu. Makanya itu yang ngebuat orang-orang ragu sebenarnya. Nah, tapi ada satu foto lagi, Chat. Itu namanya Pale Blue Dot. Jadi ini bisa dibilang satu-satunya foto yang full satu lingkaran, Chat. Tapi foto itu jauh banget karena diambil dari Pluto, Chat. Oh. Itu mungkin oke. sekitar 7 miliar kilometer mungkin ya. Jadi maksudnya kelihatan tapi kecil sekali Cuma gitu titik ya doang, fotonya ya. titik doang. Tapi setelah gue riset-riset lagi, fotonya itu emang kebanyakan sebagian doang sih, sebagian doang. Dan warnanya itu sebenarnya bukan biru kayak sekarang gitu yang kita sering lihat, tapi dia lebih ke gelap, kayak hampir ke ungu atau hitam ya. Mungkin tergantung pemakaiannya juga kali ya, kalau misalnya dia mau menunjukkan bumi ini sedang kelam, kalau kayak di film misalnya, warnanya agak digelapin, itu bisa juga Iya, sih iya, untuk iya. Artistic purposes. Gitu, Benar. katanya kan. Tapi emang sebenarnya sangat menyeramkan sih kalau sesusah itu buat ngambil foto full dari bumi. Karena kita nggak bisa ngeliat kondisi bumi sekarang itu seperti apa kan? Iya. Iya kan? Kayak misalnya udah makin gelap atau makin keruh atau makin apa kan kita juga nggak tahu kan? Tapi kan itu cukup dari berita, saya udah cukup sama dari Twitter kan. Kenapa harus melihat dari luar bumi seperti apa, ya kan? Iya benar. Nanti kita tahu dari alien lah, kita tunggu aja si alien nyampe di sini, oke? Lo tau nggak sih kalau dulu pernah ada 10 hari yang hilang dari kalender, Son? Hilang gimana? Jadi bener-bener hilang, skip gitu. Kelongkap.
kelongkap langsung. Dari tanggal 5 sampai 14 itu hilang. Jadi ceritanya gini, pada bulan Oktober tahun 1582 itu ada perpindahan kalender, Son. Dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Nah, kalender Gregorian ini itu salah satu pencetusnya itu Pope Gregorius XIII. Oke, pausnya. Iya, paus. Jadi paus Gregorius ini sengaja ngelongkap tanggal 5 sampai tanggal 14 tersebut. Itu karena kalender Julian ini itu udah terlalu jauh dari yang namanya solar year, Son. Jadi terlalu berbeda, sehingga menurut si Paus Gregorius ini itu nggak sesuai dengan berjalannya musim di tahun tersebut, Son. Maka dari itu dia memutuskan untuk menghilangkan 10 hari ini supaya kalendernya itu berjalan sesuai solar year gitu. Jadi lebih akurat dan musimnya itu lebih tertata rapi, maksudnya nggak berubah-ubah. Oh, ini kayak di Indonesia ya? Kalau dulu kan yang ber itu bulannya berarti musim hujan itu kan? Oh, yang akhir-akhirnya gitu ya, itu masuk ke musim hujan gitu. Iya, jadi kayak lebih bisa diperkirakan gitu kan. Oh, nanti musim semi itu tanggal berapa, dari Maret sampai bulan April misalnya, atau sampai bulan Mei. Jadi lebih terbaginya lebih rapi gitu loh. Jadi kita bisa bersiap-siap juga kan. Maksudnya, oh iya nih sebentar lagi mau winter, ya udah beli baju winter gitu, tanggalnya lebih rapi gitu loh. Soalnya kalau yang Julian itu katanya terlalu jauh dari si solar year ini gitu loh. Maka dari itu dihilangkan tuh 10 harinya itu. Sama katanya ada juga yang bilang kalau 10 hari itu dihilangkan supaya perayaan hari Paskah itu tanggalnya tetap, Son, nggak berubah-ubah, Son, katanya. Ada yang bilang begitu, ada yang berpendapat begitu gitu loh. Jadi kayak lebaran nih, ganti-ganti terus ya? Kalau lebaran kan ganti-ganti. Karena kan lebaran itu dia kan melihat bulan terbit. Jadi awal puasa sampai akhir puasa itu tergantung bulan. Kalau yang NU begitu. Kalau di Islam begitu, makanya suka berubah-ubah kan, karena tergantung bulan. Gitu. Nah, kalau ini katanya kenapa hari Paskah, Natal dan kawan-kawan itu bisa tepat? Katanya ya karena tanggal ini diubah. Katanya ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat begitu ya. Belum tahu bener atau enggak ya. Nggak tahu bener atau enggak. Tapi ada yang berpendapat begitu. Tapi gila juga ya, kayak seorang paus itu bisa ngerti astronomi juga berarti ya. Iya, memang kan paus kan memang mengontrol dunia juga, salah satu pengontrol dunia. Loh, kita nggak bisa bohong. Paus itu salah satu pengontrol dunia, bro. Kita nggak bisa bohong itu. Iya. Lo tau gak sih kalau ternyata ada 8 benua di dunia ini, Seth? Loh, yang bener aja, soalnya. Jadi namanya itu ada Zelandia. Oh, oke. Nah, ini ditemukan sebenarnya udah lama, tahun 1800-an lah. Tapi baru dikonfirm sama saintis 2017 kemarin. Jadi benua ini letaknya ada di bawah laut, Seth. Letaknya di bawah New Zealand. Jadi New Zealand itu ternyata sebenarnya ada di atas gunung, Seth. Nah, jadi New Zealand itu ada sebagian kecil dari Zelandia ini. Jadi Zelandia ini 90% itu di bawah laut. Jadi luasnya itu sekitar 5 juta kilometer persegi, Seth. Atau gila. setengah lebihnya Australia lah. Setengah lebihnya Australia. Wah, gede banget sih. Dan gokilnya lagi, saintis bilang benua ini umurnya 1 miliar tahun, Chat, estimasinya. Wah, gila. Jadi bisa dibilang benua tertua di dunia sebenarnya. Zelandia ini. Bahkan lebih tua dari Joe Biden ya, Son, ya. Jadi sebenarnya ada benua ke-8 yang itu tenggelam sehingga sekarang menyisakan New Zealand aja gitu ya. Karena sebelumnya katanya nyatu dengan Australia dan akhirnya pecah dan dia tenggelam. Jadi karakteristik dari Zelandia ini bisa dibilang memenuhi standar atau kriteria dari sebuah benua. Tapi sayangnya dia di bawah laut aja, Zed. Oh gitu ya? Iya. Berarti sebenarnya kalau dia nggak di bawah laut, dia itu bisa jadi benua gitu ya? Bisa jadi benua dia itu. Iya, gila juga. Sama halnya seperti Jakarta bisa jadi ibu kota kalau nggak tenggelam gitu. Gitu ya. Sekarang kan udah mulai-mulai nih. Berarti kalau seandainya air itu nggak naik gitu ya, kita berarti sekarang punya 8 benua ya di bumi ya? Iya bisa jadi, tapi nggak tahu sih itu maksudnya itu naik, airnya naik apa dia yang jeblos gitu ke bawah. Oh ya bisa Iya juga kan? sih, tapi kemungkinan besar airnya naik sih kayaknya ya kalau menurut gua mah. Kayaknya airnya naik. Karena kan besar itu bro, benua bro. Iya sih. Kalau mau longsor ya terlalu besar buat longsor. Oh, apa mungkin tadinya cuma ada Zelandia doang, terus pas dia tenggelam atau airnya naik, ya baru muncul benua-benua baru gitu ya. Oh maksudnya satu bumi itu Zelandia namanya gitu? Bisa jadi ya. Levelnya gimana? Masa benua lain terbang, Pak? Cuman ya kalau 1 miliar tahun yang lalu sih ya mungkin belum ada manusia kali ya, mungkin ya pada saat Ya itu mungkin ya, Zelandia belum ya. ada. Adam dan Hawa itu belum lahir mungkin ya. Baru dinosaurus sama ulat keket palingan. Ulat keket apa? Masa nggak tahu ulat keket? Nggak tahu apa. Kacau banget nggak tahu ulat keket. Itu loh yang di pohon-pohon yang makan-makan daun-daun pohon. Oh, Iya. emang ulat keket namanya? Ulat keket yang enggak, tapi yang kalau jatuh itu segede gini. Ulat keket pasti nggak tahu. Panjangnya atau lebarnya nih? Lebarnya segini. Iya.
Nggak pernah lihat. Kalau nonton apa sih Bugs Life ya? Oh iya ya. Ada caterpillar-nya tuh kan gemuk gitu. Oh. Itu ulet keket, Cok. Segini tuh, tebal iya, itu ulet iya. keket. Hmm, Lu nggak pernah lihat itu ya? nggak lihat nih. Aduh, gimana sih ini anak komplek begini tempatnya. Dulu kalau lagi banyak hama ulet keket gitu ya di komplek-komplek rumah gue gitu. Tetangga-tetangga gue itu kan punya pohon. Mhm. Itu banyak ulet keket ya jatuh-jatuh. Banyak banget. Gede segini-segini, Bro. Jijik lah. Ya? Tebelnya. Tapi nggak panjangnya segini lah. Iya, iya. Iya. Itu kalau aku injek jijik banget sih pasti. Wah, udah krenyes banget tuh ya kan. Kalau kayaknya kayak kue sus lah, kayak Oh, kue sus. Kue sus Bu Nani. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton konten ini sampai akhir ya. Makasih banyak Thank you. nongkrong bareng sama kita ya, Son ya. Benar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat informasi baru. Ini banyak sih informasi baru sih kali Atau ini. teori-teori baru Teori gitu baru, Son ya. ya. Atau ya seenggaknya kita bersenang-senang aja. Senang-senang. Karena kan nongkrong di atas jam 12 malam. Kita jam 12 malam. Nomor satu yang paling penting bersenang-senang dulu. Bersenang-senang, happy-happy, ketawa-tawa. Kan? Nah, tapi happy-happy jangan pulang membawa peleter yang bengkak, Son. Yang pertama kan itu kan. Yang pertama itu kan. Jangan cuma pulang membawa peleter yang bengkak, ya kan? Tapi harus ilmu yang bengkak. Ilmu yang bengkak. Edukasi yang bengkak. Edukasi. Atau setidaknya nonton kita sampai habis itu bisa menambah topik ya, Son ya. Menambah Untuk topik. kegebetan misalnya gitu kan, atau temen ya kan, biar asik gitu sama-sama asik sambil berpikir tapi gitu kan. Karena emang teori-teori tadi lumayan mencengangkan ya sebenarnya. Mencengangkan dan mengagetkan. Dan kalian pasti kalau sama orang yang nggak paham apa itu teori atau konspirasi, kalian pasti akan diinjek-injek seperti kita. Menurut gua, kita harus menyisakan sedikit keraguan. Karena keraguan itu bisa jadi adalah ruang untuk kita berkembang. Kalau kita tidak pernah menyisakan sedikit pun keraguan dalam hal apapun, kita tidak akan berkembang. Loh, Tapi Anda masih ragu sama kepercayaan Anda berarti? oh tidak dong kalian. Kan pasti dulu melalui ragu dulu. Oh, Pasti dong, iya. supaya iman semakin kuat. Iya, iya. Iya, jadi harus ada betul. sedikit keraguan, ya kan? Oke, Ada sedikit oke, keraguan. oke. Jadi tetap penasaran, sediakan ruang ragu di pemikiran kalian karena ruang ragu bukan tandanya kalian bodoh, tapi itu adalah tanda bahwa mengakui bahwa diri kita itu bukan yang paling besar. Betul. Bisa ada yang lebih besar dari kita di luar sana, itu bisa aja. Betul, betul, Ya kan? betul. Tapi kalau definite 100% tidak mungkin alien tidak ada. Loh, kemarin Amerika udah ngakuin alien. Iya, Nah, betul. sekarang Anda mau ngomong apa yang bilang alien nggak ada? Karena emang nggak ada yang pasti di dunia ini. Nggak ada yang pasti. ada yang pasti. Tapi banyak orang yang hitam putih, Son. Iya. benar. Padahal sebenarnya kehidupan itu abu-abu seperti tembok ini. Iya kan? Iya kan? Tapi banyak yang nggak paham. Benar. Jadi ya sudah, mau gimana lagi. Iya, benar. Yang penting ya teori yang kita sampaikan ini itu adalah bermaksud untuk kita seru-seruan aja sebenarnya ya. Seru-seruan. Sambil nanti kita nyari sendiri-sendiri. Nah, kalau nyari kalian nggak sendiri. percaya, ya silakan di reset gitu. Silakan di riset. Kalau nggak percaya, ya silakan dikritik aja di komen. Silakan dikritik Iya di komen. Nanti kita akan baca juga kok. Yang penting kritiknya sopan, ya kan? Biasa-biasa saja. Iya. Ya nggak usah kasar lah. Nggak usah kasar, biasa-biasa aja. Pasti kita baca dan insya Allah kita balas, guys, ya kan? Gitu. Soalnya emang kalau misalnya kalian komen teori-teori kan, biasanya kita like pasti kan. Biasanya kita like. baca dan kita like. Iya. Kecuali yang di belakang ada begonya. Nah, itu pasti langsung skip. Walaupun lebih banyak yang bilang Rocky Gerung bego lagi. Dua konten kemarin. Apa di all platform ya? Nah. Nggak ada yang demen. Nggak ada yang demen sama dia loh. Ada, tapi ada. Tetap ada yang beberapa, gitu. tapi banyak yang tidak demen. Nah, iya. Harusnya itu kesempatan kita, Son. Kenapa tuh? Mungkin kalau misalnya kita bikin kuis yang suku tercantik kemarin terus ada dia, mungkin dia yang diajar, Son. bukan kita yang diajar ya. Bukan kita. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu mensupport konten kita. Kalian juga bisa komen topik apa ladi yang bisa kita bahas ya. Nah, atau kalian mau ngomentarin tembok di belakang misalnya boleh ya kan. Ngomentarin AC kan udah nggak ada sekarang ya kan, Son. Tadi saya mau ngomong AC cuman mikir apa ya gantinya AC gitu. Belum ada. Nah, Semoga ada gold play button di sini ya. nah, sebentar lagi ada silver play button Oh, tentunya. sebentar lagi ya ada, kan? ya. Tapi yang kita kejar sekarang adalah gold Ya. gold play button, ya kan? Makanya tonton terus video kita, jangan lupa Yes. selalu support, like, comment, subscribe video ini. Yes, tolong subscribe supaya kita bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi Dewa Midas, Son. Raja Midas yang bisa merubah semua hal menjadi emas. Karena kan golden play buttonnya warnanya emas, Nah. ya kan? Nah, jadi tolong support kita ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya di atas 12.